Kembali lagi di dapur Pak Benul. Hari Minggu ini kita akan masak chicken steak baby potato buttered with mushroom sauce. Bumbunya apa aja, bahan masakannya apa aja, kita lihat sekarang. Yang pertama ada ayam. Kita menggunakan paha ayam karena ini kan lebih juicy. Untuk keperluan side dishnya ada baby potato, jamur tentunya untuk mushroom sauce, kemudian mentega atau butter yang unsalted akan lebih enak. Kemudian untuk bumbu aromatiknya adalah daun thyme basil, garlic powder, garam, gula, jamur totole atau bisa diganti dengan kaldu daging, kemudian black pepper dan dry rosemary. Dan untuk sausnya kita menggunakan krim, atau kalau nggak punya krim bisa ganti dengan susu UHT, tapi lebih enak. Pertama kita akan marinasi ayamnya dulu, mudah, nggak usah terlalu banyak. Saya hanya menggunakan black pepper sekitar 2 cubit, garam, sedikit totole, dan daun thyme. Cukup tekan-tekan supaya dia lebih meresap, dan kita akan diamkan sekitar 30 menit di kulkas. Sambil menunggu ayamnya kita siapkan kentangnya. Saya menggunakan baby potato satu karena dia rasanya lebih gurih daripada kentang biasa, tapi kalau nggak ada pun juga boleh pakai kentang biasa. Kita belah dua aja. Airnya sudah panas, kita masukkan sedikit garam, lalu kita masukkan kentang yang tadi kita sudah potong, dan tunggu sampai sekitar 7-8 menit, biarkan dia mendidih. Sementara itu kita akan menyiapkan untuk mushroom sauce. Untuk mushroomnya, saya menggunakan jamur champignon. Ini dapat di mana aja, mudah. Potongnya nggak harus kecil-kecil, besar-besar aja. Lalu kalau saya lebih suka dengan menggunakan bawang bombay. Ini dengan bawang bombay yang kecil ini untuk porsi 3-4 orang cukup segini saja, karena dia hanya untuk menambahkan flavor di sausnya. Potong kecil-kecil aja, karena untuk mungkin yang tidak suka supaya tidak terlalu besar. Oke, untuk sayurannya saya menyiapkan brokoli kesukaan anak saya, kemudian wortel, dan kalau Anda punya baby potato, baby corn, ini juga enak sekali kalau untuk dibuat side dish sebagai salad. Untuk brokolinya kita potong besar-besar aja, karena anak saya suka banget sama brokoli. Bahkan dia kalau dipotong kecil-kecil sedih. Kita potong segini aja untuk dibersihkan. Oh ya, pastikan sebelum dipotong itu sudah dicuci dulu ya. Kalau saya biasanya rendam dengan air dingin. Sebenarnya untuk menghilangkan residu-residu dari pasar atau supermarket, terlebih kalau kita belinya di pasar. Untuk yang potongan besar kita belah dua aja. Kemudian wortel, kenapa saya tidak begitu banyak menggunakan bahan-bahan, karena sebenarnya ini hanya akan menjadi side dish aja, jadi sayuran, karena tetap anak-anak saya sangat suka dengan sayur. Oke, sekarang waktunya kita cek kentang yang tadi sudah kita rebus, apakah sudah empuk. Sebenarnya kalau saya ngetesnya gini aja, ketika dia ditusuk, dia sudah gampang, mudah sekali, berarti sudah siap untuk diangkat. Kita matikan dan kita tiriskan dulu.
Untuk side dish saladnya yang saya rebus hanya wortel karena dia mungkin agak biar lebih empuk. Kemudian kalau untuk brokoli dan jagungnya mungkin nanti setelah wortel ini sudah empuk, dia dimasukkan aja sebentar, disiram air panas, kemudian selesai. Sekarang saatnya kita masak sausnya. Pastikan pannya sudah panas. Kita kasih minyak sedikit. Nggak usah terlalu banyak, mungkin sekitar 1 sendok makan. Oke, ini kita sedikit buat agak layu, sampai agak layu, sampai kecoklatan. Terus setelah itu masukkan jamnya. Oke, kemudian kita tambahkan mentega. Bawang bombaynya terlihat layu, baru kita masukkan semua jamurnya. Ini jangan dimasukkan bumbu dulu, karena biarkan dia mengeluarkan sari dari jamurnya. Rasa gurihnya tuh justru dari jamurnya. Jamurnya sudah agak berubah warna menjadi coklat dan sudah agak kelihatan layu. Kita masukkan spice-nya. Ada garlic powder, garam, gula sebagai penyeimbang, kemudian black pepper dan 1 cubit untuk aromatiknya. Oke, kita stir dulu. Sudah merata. Oke, ketika semuanya sudah merata, kita kecilkan apinya dan masukkan krimnya. Saya pakai sekitar 200 ml. Ini cukup untuk 3-4 porsi makan, karena saus ini enak sekali. Oke, dengan api kecil kita dulu supaya merata. Ini boleh diganti dengan susu evaporasi, itu juga dengan susu UHT bisa, tapi teksturnya dan rasanya pasti akan lebih enak dengan menggunakan krim. Krim saya tambahkan air sekitar 30-50 ml sebenarnya untuk supaya menjaga teksturnya aja lebih tidak terlalu mengental. Oke, ini sudah matang. Kita final taste. Mantap. Oke, saatnya kita masak kentang. Untuk kentangnya kita pure pakai mentega, ini sekitar 1-2 sendok makan. Kalau mau tambahkan minyak sedikit boleh. Penting untuk memasak kentang adalah menunggu butternya sampai dia agak sedikit kecoklatan, artinya itu sudah siap untuk membuat kentang goreng. Ini kita masukkan kentangnya. Kunci dari masak kentang adalah sabar, karena untuk mendapatkan warna golden brown-nya, untuk mendapatkan crispy-nya itu memang harus sedikit sabar, karena ini kita tidak deep fry tapi di butter. Kita mulai seasoning. Kita akan gunakan garam dan garlic powder. Kemudian untuk aromatiknya sendiri kita pakai thyme dan basil. Ini sedikit black pepper. Oke, kita cek kentangnya. Kalau dia sudah bertekstur seperti ini sudah crispy dan sudah terlayer dengan butter.
Kenapa saya suka dengan butter? Ternyata kentang dan butter itu adalah sahabat yang paling baik untuk masak. Ya, kita pindahkan, kita tiriskan, dan habis ini kita ambil ayamnya yang sudah kita marinasi di kulkas. Untuk pensir ayamnya kita pakai mentega yang tadi bekas kentang karena masih baik. Kita langsung masukkan aja ayamnya. Kuncinya adalah jangan membolak-balik sampai dia benar-benar matang. Kita tunggu sekitar 3-4 menit, baru kita balik lagi. Kita edit dulu bagian bawahnya. Kalau sudah kelihatan coklat seperti ini, baru kita flip ke sisi satunya lagi. Di air seperti ini saya biasa tambahkan sedikit rosemary. Boleh yang fresh atau yang sudah dry. Kalau tidak suka, nggak usah terlalu banyak. Tapi saya personally suka. Oke, kalau sudah melihat tekstur ayamnya seperti ini, sudah kering dan sudah coklat, kita final mentegakan, kemudian kita angkat dan sudah ready untuk kita plate. Dan akhirnya jadi sudah chicken steak, curry potato butter, dan mushroom sauce. Kita coba sekarang. Ini saya yang paling gak sabar tuh nyoba kentangnya sih, karena kentang itu adalah bagian pasta ya. Kentangnya itu ada rasa butter banget. Sekarang kita coba untuk ayamnya. Masih juicy. Kita coba dengan mushroom sauce-nya. Perfecto. Pak Bunul akan kembali lagi di resep-resep yang menarik, cepat, dan enak. Sampai jumpa.